Latihan online Victory Kids, Gereja Rehoboth Ebenezer. Hai anak-anak, ketemu lagi di ibadah online. Walaupun kalian di rumah, tapi jangan bosan-bosan ya. Harus tetap beribadah dan jangan lupa memuji Tuhan selalu, mengucap syukur. Ayo kita beribadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita juga mau tetap menghormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, anak-anak mandi terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, dan duduk yang manis. Matikan peralatan elektronik yang lain, dan fokus hanya kepada Tuhan. Mami Papi juga boleh ikut mendampingi dan mengajarkan anak-anak juga tentang pembacaan firman Tuhannya nanti. Dan anak-anak, kalau nanti ada pujian, ayo kita ikut bernyanyi bersama. Ayo kita beribadah bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita secara online. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Yuk kita semuanya mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan kita, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai beribadah, Tuhan kami tolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap media yang kami pakai untuk kami beribadah. Tuhan berkati, semoga menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Anak-anak, kita sekarang akan memuji Tuhan. Tante minta semua anak-anak bisa mengikuti pujian ini dan sama-sama menggerakkan badan kita sekalian olahraga. Yuk kita lihat pujian berikutnya.
2 minggu yang lalu Tante Herlina membawakan firman Tuhan tentang apa ya? Ya betul, tentang Filipus. Kenapa Filipusnya? Filipus diberikan kuasa sama Tuhan untuk memberikan pengertian kepada sida-sida, sehingga sida-sida dari Ethiopia itu menjadi mengenal Tuhan Yesus dan bertobat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Petrus. Kenapa ya Petrusnya? Petrus diberikan kuasa sehingga dia bisa melakukan mukjizat. Mukjizat apa ya yang dilakukan oleh Petrus? Kita mau lihat video berikut ini. Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Ya anak-anak, tadi udah lihat videonya ya. Dalam video itu tadi kita lihat bahwa Petrus melakukan mukjizat. Yang pertama di kota Lida, Tuhan Yesus menyembuhkan Eneas yang sakit lumpuh selama 8 tahun. Yang tadinya Eneas tidak bisa jalan karena lumpuh, akhirnya disembuhkan menjadi bisa jalan. Kemudian di kota Yope, Petrus membangkitkan Ibu Tabita atau Ibu Dorcas yang sudah meninggal menjadi bangkit kembali. Kenapa Petrus bisa melakukan hal itu? Karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati Petrus yang diberikan oleh Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus sehingga Petrus bisa melakukan mukjizat itu. Bukan karena Petrusnya yang hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus sehingga Petrus bisa melakukan hal itu. Dan satu lagi, ketika orang-orang yang melihat apa yang dilakukan Petrus, melihat mukjizat yang dilakukan Petrus, orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka jadi mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya bertobat. Ketika setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus akan dinyatakan kuasanya kepada semua orang. Mereka akan mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Dari yang tadinya hidup dalam dosa, mereka jadi hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus kita mempunyai hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu sendiri. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Karena dia sudah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit menyatakan kuasanya atas maut, atas kematian. Itulah kasih yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan
kalian semuanya, anak-anak juga yang sudah percaya sama Tuhan, diberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita keberanian untuk melakukan hal itu. Yuk anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mengasihi kami, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, dan bangkit pada hari yang ketiga menyatakan kuasa Engkau atas maut. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah melakukan semuanya itu kepada kami, dan kami juga bersyukur kalau Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Engkau dalam hidup kami. Dan saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kedua orang tuanya juga. Tuhan tolong berikan kesehatan senantiasa. Tuhan tolong berkati setiap orang tuanya dalam setiap usaha pekerjaan mereka, khususnya dalam mengalami pandemik dari wabah virus corona saat ini Tuhan. Kami minta perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu beserta keluarganya. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang kuatkan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Yang kami berdoa juga buat studi setiap anak-anak yang dilakukan di rumah juga Tuhan. Berkati, berikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang diberikan dari sekolah mereka masing-masing, sehingga walaupun mereka menjalankan studi di rumah, mereka bisa menjalankan semuanya dengan baik dan mereka boleh mendapatkan nilai yang baik dan semuanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin perlindungan dan penyertaan Tuhan ada dalam setiap anak-anak-Mu dan keluarganya. Dan kami berdoa juga buat setiap usaha pekerjaan dari kedua orang tua anak-anak-Mu, Tuhan berkati. Dan saatnya, khususnya saat ini, mungkin usaha dan pekerjaan orang tua mereka mengalami dampak dari pandemik saat ini Tuhan. Kami musrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang akan memulihkan segalanya. Kami yakin Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada pagi ini yang kami boleh lakukan Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ayat Mas Beginner dan Pratama, Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Untuk kelas Madya, dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Selamat menghafalkan, jangan lupa minggu depan akan dites lagi. Tetap jaga kesehatan, diam di rumah, sampai ketemu. Terima kasih sudah setia mengikuti ibadah online Victory Kids. Diam di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Enjoy your family time. See you next week, and God bless you.